Siapa sih yang gak pengen hasil panen padi melimpah dengan bulir bernas dari pangkal sampai ujung malai? Tapi tahu nggak sih, momen paling krusial biar padi bisa menghasilkan malai yang panjang dan berisi adalah saat fase bunting. Salah perawatan sedikit aja, bisa-bisa malai jadi kosong dan hasil panen anjlok. Mau tahu cara perawatan yang tepat biar padi bunting tumbuh maksimal? Tonton video ini sampai habis, dijamin panenmu bisa lebih melimpah. Ada pengumuman penting nih untuk rekan-rekan tani semua. Dalam rangka kami menuju 100.000 subscriber, kami akan bagi-bagi rezeki ke rekan-rekan tani, yaitu logam mulia seberat 0,25 gram untuk satu orang pemenang, dan uang tunai masing-masing Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Nah, pengumuman pemenang akan saya umumkan setelah channel Giarta Production mencapai 100.000 subscriber ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja subscribe channel Giarta Production dan like video ini, serta bagikan juga video ini ke rekan-rekan tani yang lain agar mereka juga tahu pengumuman penting ini. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Tahukah kalian bahwa fase bunting pada tanaman padi adalah kunci utama untuk mendapatkan hasil panen yang melimpah? Tapi hati-hati, karena di fase ini padi sangat rentan terhadap serangan penyakit dan hama yang bisa menghancurkan harapan panen dalam sekejap. Namun untuk mendapatkan hasil yang optimal, perawatan pada fase generatif atau saat padi bunting sangatlah penting. Di fase ini, padi membutuhkan perhatian ekstra agar terhindar dari serangan penyakit dan hama yang dapat merusak hasil panen. Pada video kali ini, tim Giarta Tani akan membahas secara lengkap tentang hal-hal yang harus dilakukan ketika padi memasuki fase bunting. Disimak baik-baik ya. Bagi para petani, merawat dan membudidayakan padi itu ibarat merawat keluarga sendiri, karena padi yang dirawat dengan baik akan memberikan hasil yang baik pula. Apalagi saat memasuki fase generatif, perhatian dan perawatan ekstra sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena di fase ini, padi sangat rentan terhadap berbagai penyakit seperti blas atau potong leher dan bercak daun coklat. Kalau sampai terserang, bisa-bisa hasil panen kita menurun drastis loh. Makanya, penting banget untuk memberikan perawatan yang tepat dan rutin pada padi bunting. Langkah pertama yang wajib dilakukan adalah penyemprotan fungisida. Kenapa? Karena padi bunting sangat rentan terserang jamur. Kalau dibiarkan, jamur ini bisa membuat bulir padi tidak terisi penuh dan hasil panen jadi kurang maksimal. Beberapa fungisida yang efektif untuk padi bunting adalah Amistartop, Skor, Topsin, atau Filia. Fungisida ini sudah terbukti mampu mengendalikan jamur dan bahkan bisa menambah bobot padi. Jadi, jangan lupa semprotkan fungisida secara rutin untuk mencegah serangan penyakit ya. Selanjutnya, pastikan kebutuhan air pada tanaman padi selalu tercukupi. Meskipun bukan tanaman air, 70% daur hidup padi sangat bergantung pada ketersediaan air. Terutama pada fase bunting, air menjadi komponen penting untuk proses pengisian bulir dan pembentukan malai. Kalau kekurangan air, malai bisa jadi kecil, pendek, atau bahkan tidak terisi sama sekali. Maka dari itu, pastikan sawah selalu dalam kondisi cukup air, terutama saat fase bunting dan pengisian bulir. Nah, saat padi bunting, ancaman hama juga semakin meningkat. Beberapa hama yang perlu diwaspadai adalah kupu-kupu sawah dan wereng coklat. Hama ini bisa merusak daun dan batang padi, sehingga proses pengisian bulir terganggu. Kalau sudah begini, hasil panen pasti tidak akan maksimal. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Gunakan pestisida yang tepat seperti Plenum atau Incipio dan lakukan penyemprotan secara berkala. Selain itu, selalu pantau kondisi tanaman untuk segera mengambil tindakan saat hama mulai menyerang. Nah Sobat Tani, selain penyemprotan fungisida dan pestisida, pemupukan yang tepat juga sangat penting.
Gunakan pupuk yang kaya akan unsur hara seperti kalium dan fosfor untuk mendukung pengisian bulir dan memperkuat batang padi. Ini ada pupuk yang kami rekomendasikan yaitu pupuk Saka SR yang diformulasikan khusus untuk fase generatif tanaman. Pupuk Saka SR mengandung nutrisi lengkap menjadikannya pilihan ideal untuk kondisi cuaca yang tidak menentu. Untuk cara aplikasinya, gunakan 25 gram per tangki yang 16 liter dan aplikasikan saat padi umur 45 hari dan 60 hari setelah tanam. Untuk lebih jelasnya mengenai pupuk Saka SR ini, Sobat Tani bisa menonton video kami yang gambar sampulnya seperti ini, atau di info pojok kanan atas berikut ini. Nah, itulah beberapa hal yang harus dilakukan ketika padi memasuki fase bunting agar hasil panen naik hingga 3 kali lipat dari biasanya. Mulai dari penyemprotan fungisida, pemenuhan kebutuhan air, hingga pengendalian hama dan pemupukan yang tepat. Dengan perawatan yang optimal, dijamin padi yang kita tanam akan menghasilkan malai yang panjang, bulir yang bernas, dan bobot yang maksimal. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Sobat Tani semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan tips dan trik budidaya padi lainnya. Kalau ada pertanyaan atau pengalaman menarik tentang perawatan padi bunting, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman petani lainnya biar sama-sama dapat panen yang melimpah. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Kami segenap kru Giarta Tani yang bertugas undur diri. Dan salam sukses petani Indonesia.